Wah, gila banget. Kuat dugaan ada gerakan untuk menghancurkan negara dan pemerintahan yang sah. Wah, Ya, sekarang permasalahannya orang sampai membuat video bagaimana ceritanya seperti ini segala macam. Duitnya dari mana? Banyak orang nanya ke gue, Bang, gimana cara menepalkan Indonesia? Media Inggris ini menuding Prabowo sedang merusak perekonomian di Wah. tanah air. Kalau 95% orang berpikir bahwa pemerintah kita bobrok, sebenarnya presiden kita itu sedang mempertahankan kedaulatan negara. halo, selamat datang kembali di channel Yuda Media HD. Gila bener ini guys. Fix loh, ada gerakan senyap yang lagi disusun untuk menghancurkan negara kita dari dalam guys. Sadar atau enggak, topeng ini akhirnya pecah setelah terendus adanya keterlibatan oknum anak banteng yang malah ngasih ide gila untuk menepalkan Indonesia. Wah, parah bener ini ya. Dan yang lebih bikin merinding lagi, pihak asing denger-denger nih sampai rela merogoh dan menggelontorkan segitu banyaknya duit cuma demi mendanai operasi penghancuran stabilitas negara kita guys. Sini ya, ngumpul kita bongkar siapa saja antek yang lagi digaji untuk ngerusak negara ini. Cuma di channel Yuda Media HD, tonton sampai selesai. Wah, gila banget. Kuat dugaan ada gerakan untuk menghancurkan negara dan pemerintahan yang sah. Wah, Ya, sekarang permasalahannya orang sampai membuat video bagaimana ceritanya seperti ini segala macam. Duitnya dari mana? waduh, apa lagi nih? Waduh, Belakangan ini gue mulai paham kenapa ruang publik kita itu dipenuhi oleh narasi-narasi yang polanya sering sama. Kritik dan narasi yang memang ingin menjatuhkan negara. Kritik memang boleh, beda pendapat juga boleh. Tapi setelah lihat dokumen-dokumen ini, gue jadi bertanya-tanya, apakah selama ini memang narasi yang terbentuk itu murni dari masyarakat? Atau jangan-jangan ada yang bikin kontra narasi? Nah. Mari kita bahas. Pertama, dalam dokumen hibah dari Coral Foundation kepada Koperasi Multipihak Ekspedisi Indonesia Baru, tercantum dana senilai 1,28 miliar rupiah Wah. untuk program bernama Expedition to Discover New Voice. Waduh. Kedua nih, ada proposal lain yang mengajukan dana hingga 1,67 juta dolar Amerika, termasuk sekitar 300 ribu dolarnya untuk aktivitas di Papua. Ketiga nih, uangnya dipakai untuk apa? Di dokumen itu tertulis, produksi film dokumenter, Wah. penerbitan buku, roadshow, diskusi komunitas, bioskop warga, kampanye digital di TikTok, Reels, YouTube Short, dan berbagai sosial media. Keempat, targetnya juga jelas. Mahasiswa, pemuda adat, akademisi, seniman, budayawan, tokoh agama, Gen Z, sampai Gen Alpha. Kelima, yang paling gila dan gong nih. Dokumen itu juga secara terbuka menyebut counter naratif atau narasi tandingan terhadap pemerintah. Wah, Bahkan ada pembahasan soal militerisme, pemerintahan otoriter, perlawanan anak muda, serta peningkatan keterlibatan politik menjelang pemilu 2029. Wah. Gila. Udah disiapin dari sekarang untuk Betul, 2029. Padahal selama ini sering juga nih ada yang kritik. Ngapain sih siap-siap 2029? Dan di sini lagi gue juga mulai paham. Pantas saja kadang kita melihat narasi yang begitu masif menyerang pemerintah, menyerang orang-orang kayak gue bahkan. Tapi seringkali miskin data, miskin solusi. Dan lebih fokus membangun persepsi daripada menjelaskan fakta secara utuh. Dan gue nggak mengatakan ini melanggar hukum. Tapi jangan juga polos melihat perang opini di media sosial seperti ini. Karena bisa jadi yang sedang diperebutkan bukan cuma suara rakyat. Tapi cara rakyat berpikir